Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat afiat, nikmatul imanul Islam, nikmat taufik hidayah, sehingga Allah ingatkan anak kita menuju masjid as-sa'adah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat fardu Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan dan doa mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita dikabul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita pahami dan kita cermati, termasuk sempurnanya Jumat kita adalah bila mana khatib ada di mimbar maka dilarang berbicara. Pemaya tekalam pengalaga barang siapa bicara ketika khatib di mimbar, sungguh dia telah lalai. Faman lagha fala jum'atalah, barang siapa yang lalai maka tidak sempurna salat Jumat. Termasuk kelalaian juga bahkan kadang kita sibuk dengan HP kita, barangkali chatting-chattingan dan lain sebagainya, sementara khatib ada di mimbar. Ini perlu kita pahami agar tidak merusak ibadah kita. Ma'asyiral muslimin sidang kepada Allah. Selanjutnya khatib mengajar. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan, wa ijtinabi nawahihi, dan menjauhkan segala larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada Jumat terakhir di bulan Syawal. Insyaallah Jumat pekan yang akan datang telah memasuki bulan Rabiul Awal. Di mana bulan Rabiul Awal mulia karena di dalamnya terlahir sosok yang mulia, pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di berbagai tempat, masjid, mushola, majlis ta'lim, pelosok tanah air manapun, banyak yang mereka bersukacita menyambut bulan Rabiul Awal karena apa? Di dalamnya terlahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian saudara kita mereka tidak sependapat dan bahkan cenderung mengatakan salah, bid'ah, dhalalah dengan merayakan Maulid. Mereka yang tidak suka Maulid silahkan, jangan menghujat. Adapun yang biasa Maulid silahkan lanjutkan. Di dalam kitab yang kecil ini, karangan Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, beliau menulis kurang lebih 21 alasan dengan gamblang dijelaskan dalam kitab ini kenapa kita merayakan Maulid baginda Rasulullah SAW. Dan di dalam kitab Madarijus Su'ud yang keduanya adalah berbahasa Arab Gundul karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau juga menjelaskan tentang kenapa kita merayakan Maulid baginda Rasulullah SAW. Di antaranya pertama adalah adillatul jawaz ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkannya merayakan peringatan Maulidnya baginda Rasulullah. Al-awwal, pertama, adal ihtifala bil Maulidin Nabawi Syarif. Bahasanya merayakan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad yang mulia, Nabi yang mulia, ta'birun 'anil farhi wa surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, merupakan rasa ungkapan
apresiasi, yaitu rasa bergembira, senang terhadap lahirnya baginda Rasulullah SAW. Secara akal, dalil akli, bila mana seseorang terlahir putranya, cucunya terlahir selamat, pasti akan bergembira. Dosakah seorang ayah atau seorang kakek melihat cucunya terlahir? Seorang ayah melihat anak terlahir dalam badan selamat, dia bergembira. Kemudian rasa syukurnya, membuat makanan, diberikan kepada tetangga, dan bahkan kadang-kadang ada acara ulang tahun untuk mendoakan si anak yang terlahir tadi sebagai rasa ungkapan bergembira. Berdosakah hal semacam itu kita lakukan? Padahal seseorang belum tahu bagaimana anak tadi, apakah anak tadi tumbuh dewasa nanti, tidak akan bakti, tidak, belum tahu. Namun orang tua berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh ataupun solehah, tentu. Sementara baginda Rasulullah SAW, dia sudah jelas berlahir rahmatan lil alamin. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus untuk wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat untuk alam jagat raya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan Rasul bersabda, innama ana rahmatul muhda. Hanya saja aku adalah rahmatul muhda, rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Innama menggunakan adatul hasan, hanya saja di dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Adatul hasan, innama hanya saja aku kata Nabi. Innama ana rahmatul muhda, hanya saja aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin. Inilah kenapa kita merayakan maulidnya baginda Rasulullah SAW sebagai ungkapan bergembira. Karena rahmat terbesar, nikmat terbesar adalah wujudnya baginda Rasulullah SAW. Seseorang mendapat nikmat ataupun amanat berupa anak, cucu, bergembira. Dan nikmat yang lain diungkapkan rasa gembiranya. Bagaimana dengan wujudnya baginda Rasulullah SAW? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan ada pun nikmat Tuhanmu, maka ungkapkan rasa bergembira. Oleh karena itu, mereka mengungkapkan mengeluarkan biaya, dana, yang punya tenaga dengan tenaganya. Karena apa? Mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Apakah bergembira itu diperintahkan? Jawabannya adalah ya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan ya Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan berkah, dengan sebab rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaknya mereka bergembira. Al-Quran surah Yunus ayat 58. Jadi bergembira itu Allah perintahkan. Mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah, Allah perintahkan. Sementara rahmat terbesar adalah wujudnya baginda Rasulullah SAW. Kalau itu dianggap dosa, berapa banyak mereka ulama-ulama kita pendahulu kita yang mereka merayakan maulid. Mereka sebelum wafat banyak yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka dianggap bid'ah, sesat dan seterusnya, tidak mungkin mereka dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, buku ini sangat bagus dibaca orang-orang yang mau merayakan maulid untuk menambah yaitu keteguhan. Dan bagus juga dibaca orang-orang yang anti maulid agar tidak mudah mengatakan bid'ah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani dalam kitab Madarijus Su'ud halaman 15 katakan bahwa wa'lam an'ai
Anak kaitina bimolidi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurban. Maksudnya orang yang punya perhatian terhadap merayakan maulidnya baginda sallallahu min a'dhamil qurban, sebesar-besar pendekatan kepada Allah. Wa dzalika yahsul bi iqamin ta'am. Itu didapatkan dengan mereka melakukan makanan-makanan, menjamu tamu-tamu, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa dzikrul qasaid nabawiyah, dan membaca qasidah-qasidah an-nabawiyah, yaitu pujian-pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji dengan tingkat apapun diperbolehkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai satu hal yang tidak boleh, memuji Rasulullah sebagai tingkat sebagai Tuhan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Berapa banyak dalam acara maulid mereka baca sholawat. Tidak sedikit ketika baca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membayangkan wajah baginda Rasul. Mereka rindu terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka banyak yang melanggar air mata. Apakah itu berdosa? Rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita sebagai umat muslim. Dalam riwayat yaitu hadis Al-Bukhari bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya. Faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffaf an Abi Lahab kulla yawmil itsnain bisababi itihi li tuwaibata jariyatihi lamma fasadu fi wilayah Mustafa sallallahu. Bahwa diriwayatkan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin lantaran pernah memerdekakan budaknya ketika budaknya yang bernama Suwaibah memberi kabar, wahai Tuan Abu Lahab, telah terlahir keponakanmu yang bernama Muhammad. Ketika itu Abu Lahab senang dan mengatakan, engkau bebas wahai Suwaibah. Maka lantaran Abu Lahab senang terlahir dalam konteks keponakannya, maka diringankan setiap hari. Walaupun dia tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan tetap dalam keadaan kafir, rasa gembiranya tadi Allah berikan, diringankan dia setiap hari. Oleh karena itu Syekh Samsudin Muhammad bin Nasir bin Abdul Masih mengatakan, "Idza kana hadza kafiran, ja'adamuhu bi tabayyadahu fil jahim muhallada." Kalaulah si kafir yang sudah jelas tervonis dalam neraka, kekal di dalamnya, ada anau fi yawmil isnin daima yukhaffaf anhu li suril bi'amali. Bahwa setiap hari Senin diringankan siksanya li sururi bi Ahmad lantaran pernah gembira dengan terlahirnya Ahmad dalam kurung Nabi Muhammad. Faman dzannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata wahida. Bagaimana halnya umat baginda Rasulullah SAW, seorang hamba umat baginda Rasulullah SAW yang di dalam kesehariannya rindu kepada Rasulullah SAW. Wa mata wahida, mati dalam badan bertauhid. Kalau si kafir saja Allah berikan sesuatu lantaran gembira, bagaimana dengan umat baginda Rasulullah SAW yang senantiasa rindu dan rindu kepada Rasulullah SAW dalam keseharian. Ma'asyiral muslimin sidang. Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab ini halaman 15 mengatakan bahwa qala sallallahu bersabda baginda Rasulullah, "Man adzama maulidi kuntu syabilahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagukan hari kelahiranku, maka aku akan berikan syafaat pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham dalam maulidku, fa ka'annama anfaqa jabalan, maka seolah dia menginfakkan 1 gunung minal dhahab daripada emas fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Cukup banyak dari dalam kitab ini. Waktu yang cukup pendek kiranya cukup untuk kita renungkan. Yakinkanlah dalam acara-acara maulid bahwa semata-mata kita mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW yang punya tenaga dengan tenaganya,
yang punya harta dengan hartanya, seluruh yang terkait dengan acara maulid, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh baginda Rasulullah SAW di dunianya, terlebih lagi di akhirat. Insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi al-masabir al-qurar. Mattasal al-'ainu bin adar. Wa qudru bi khabar min yamin hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fi ma'mar wantahu amanaha anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bala bi nafsi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma faid mata sayyidina Muhammad. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzul as-sama. Allahumma ya muhammil al-ahwal hawil ahwalana wal muslimin al-ahsan al-hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Bihaqqi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum ila dzikrillahi akbar.